Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi sebuah angkot terbakar hebat di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Angkot tersebut dibakar oleh supir angkot lain karena rebutan tempat menunggu penumpang. Info deket stasiun karet, di dekat kantor kecamatannya ada angkot. Sebuah angkot terbakar di depan kantor kecamatan Tanah Abang, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Kobaran api membesar dengan cepat dan menghanguskan seluruh badan angkot. Kebakaran terjadi saat angkot tengah menunggu penumpang di bahu jalan. Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari hasil pemeriksaan, ternyata angkot ini dibakar oleh sopir sesama angkot karena rebutan tempat menunggu penumpang. Akibat kejadian ini, korban sopir angkot mengalami luka bakar, sementara pelaku melarikan diri. Adanya insiden cekcok antar supir angkot yang membuat salah satu dari supir angkot yang melakukan pelaku pembakaran mencoba menyakiti salah satu supir angkot lainnya dengan cara menyiramkan bensin kemudian dibakar. Untuk korban sendiri mengalami luka bakar di bagian lengan bagian kiri dan kaki di bagian kiri. Dari catatan kepolisian, sopir angkot pelaku berinisial P juga pernah tersangkut masalah hukum karena kasus penganiayaan. Pelaku hingga kini masih diburu petugas. Dari Jakarta Pusat, Lani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah berlangsung ricuh di kota Bandar Lampung, Lampung. Pemilik rumah menilai eksekusi salah alamat. Suasana tegang menyelimuti lokasi eksekusi di Jalan Ria Kudu, Sukaream, Bandar Lampung saat petugas mulai menjalankan eksekusi. Keluarga penghuni berdiri di garis depan mengadang alat berat yang akan merobohkan rumah. 3 orang penghuni rumah ditangkap polisi saat tetap bertahan dan menolak mundur dari halaman rumah. Seorang ibu rumah tangga melangkah ke depan menangis dan bersujud di hadapan jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Wanita ini memohon agar rumah yang menjadi tempatnya bernaung keluarganya tidak dihancurkan. Namun proses eksekusi tidak berhenti. Jurusita tetap membacakan surat perintah eksekusi yang disebut telah berkekuatan hukum tetap. Ini di sini letaknya Kapling 152. Sedangkan di sertifikat objek pemilik yang menggugat kami ini yang di sini 397. Makanya jauh benar dari 152 ke 397. Berarti letaknya bukan di sini. Meski diiringi tangis dan perlawanan, eksekusi tetap berjalan hingga tuntas. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap agen penyalur 2 asisten rumah tangga yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya. Keduanya diperiksa karena diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Tiba di Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari, 2 agen penyalur asisten rumah tangga langsung dibawa petugas ke ruang penyidik. Keduanya diamankan di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat. Keduanya dimintai keterangan terkait 2 ART yang jatuh saat kabur dari rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga mereka mempekerjakan anak di bawah umur, mengingat salah satu ART yang meninggal karena terjatuh masih berusia 15 tahun. Jadi korban ini adalah PRT yang dipekerjakan melalui agen yang agennya itu berada di Brebes dan di Cirebon. Nah, kami dari Satreskrim dan Sat PPA mengambil atau memeriksa penyalurnya dan saat ini sudah kita amankan dan sedang diperiksa oleh Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat. Ada 2 orang yang diamankan, yang inisial U itu ada di Brebes dan inisial Y itu ada di Cirebon. Ini dia nama penyalurnya apa, Pak? PT-nya? Oh, ini nggak pakai PT, ini perorangan. Sebelumnya 2 ART kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka lantaran kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari majikan.
Naas karena panik keduanya terjatuh dari ketinggian 15 meter. Insiden ini menyebabkan satu ART meninggal, sementara rekannya terluka parah karena alami patah tulang tangan dan kaki. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua asisten rumah tangga nekat melompat dari lantai 4 rumah kos di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, seorang diantaranya tewas dan rekannya mengalami patah tulang. Tim Liputan iNews mendapatkan visual eksklusif dari warga sekitar di Tanah Abang detik-detik dua orang asisten rumah tangga yang terjatuh dari lantai 4 ditemukan tergeletak setelah berusaha melarikan diri dari rumah majikannya. Satu dari dua korban ditemukan tidak sadarkan diri dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Sementara yang satunya lagi mengalami kondisi lengan dan pinggang patah. Kedua korban berusia 15 tahun dan 30 tahun. Naas, korban yang berusia 15 tahun tidak sadarkan diri karena mengalami luka di bagian kepala dan nyawanya tidak tertolong. Untuk korban luka-luka itu saudara R 30 tahun kurang lebih. Kemudian yang meninggal saudara D itu 15 tahun. Berarti artinya di bawah umur gitu, Bang? Betul, di bawah umur. Nah, kemudian ini juga dari Sat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penyelidikan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perdagangan orang yang kemungkinan memberikan jasa atau menggunakan jasa anak di bawah umur yang korban ini. Kedua korban ini diketahui sebelumnya merupakan asisten rumah tangga yang kabur dari jendela lantai 4 rumah majikan mereka. Korban kerap mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari majikan mereka. Pemirsa, penyebab dua asisten rumah tangga yang nekat melompat dari lantai 4 rumah kos masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dan berikut laporan Salam Pulungan dan juru kamera Jimmy Jasin dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari tempat kejadian perkara di mana dua ART diduga loncat dari lantai 4 di rumah kos mewah di kawasan Jalan Bendungan Walahar Buntu di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini merupakan visual terkini dari layar televisi Anda di mana titik dari aksi loncat kedua ART loncat dari lantai 4 yang kurang lebih tingginya ini sekitar 15 meter. Dan memang untuk kondisinya sendiri di tempat kami melaporkan ini masih dalam kondisi sepi, tidak ada aktivitas apapun, baik itu dari dalam rumah kos mewah ini maupun juga di area sekitarnya yang memang ini sejak beberapa hari belakangan ini memang tampak sepi. Dan kita akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, bahwa titiknya untuk kedua korban ini jatuh dari ketinggian 15 meter. Ini ada tanda berupa lingkaran dengan angka nomor 2. Ini merupakan artinya korban kedua yang jatuh dari lantai 4 dengan ketinggian 15 meter. Ini merupakan untuk korban berinisial R yang kurang lebih usianya ini berkisar 26 sampai 30 tahun. Dan ketika ditemukan oleh warga yang mendengar adanya suara jatuh begitu, yang dipikir oleh warga adalah suara buangan sampah. Tapi ketika warga mengecek keluar dari rumahnya, ini ditemukan dua korban sudah dalam terkapar di tengah jalan ini. Yang memang untuk inisial R ini kondisinya ketika jatuh dalam kondisi berbaring ke sebelah kanan dengan patah pada bagian tangan dan juga kaki. Namun ini masih memberikan respon dan juga bisa diajak berbicara ataupun juga diajak berbicara begitu bersama dengan warga yang menemukan. Dan memang untuk kondisinya saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. Sementara untuk satu korban lainnya yang kurang beruntung, ini adalah korban berinisial D berusia 15 tahun yang kondisinya ketika ditemukan oleh saksi dan juga warga setempat ini dalam kondisi telungkup dan juga sudah tidak memberikan respon lagi, hanya menggerakkan pada bagian kakinya saja yang memang ketika dalam perawatan intensif dan juga menuju ke rumah sakit, ini korban tidak bisa bertahan lama dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, keterangan dari sejumlah saksi, ini menyebut bahwa untuk pemilik rumah kos mewah ini jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan untuk tinggalnya sendiri, keluarga ini sudah tinggal pada sejak tahun 2020 dan sudah kerap kali atau sering kali berganti ART
setiap waktunya. Bahkan paling lama ART yang bertahan di sini hanya kurang lebih 1 minggu saja. Kemudian ini keluar karena memang tidak tahan dengan perlakuan kasar ataupun juga baik itu dari kata-kata kasar ataupun juga perlakuan kasar yang dilakukan oleh majikannya kepada para ART-nya, yang menyebabkan ini para korban tidak betah untuk kerja di tempat kami melaporkan saat ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk korban yang paling lama adalah korban berinisial D tadi yang ditemukan sudah tidak memberikan respon begitu, yang berusia 15 tahun yang sudah bekerja kurang lebih selama 3 bulan. Dan memang ini ketika saat itu korban memang sempat pulang ke kampung halamannya ketika waktu lebaran. Tapi ketika selesai lebaran ini korban kembali ke tempat bekerjanya yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini untuk mengambil gajinya yang belum dibayarkan dan juga mengambil pengemasan barang-barang yang dimilikinya untuk kembali ke Semarang. Namun ketika sesampainya di sini korban ini tidak bisa keluar lagi karena memang dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga, ketika aksi loncat ini terjadi, warga ini langsung menuju ke bagian lantai 4 dan warga ini juga terkejut ketika akses masuk menuju ke lantai 4 ini justru kondisinya sudah ada teralis besi yang berukuran cukup tinggi dan juga ini dalam keadaan terkunci sehingga menyulitkan warga untuk bisa masuk ke dalam ataupun juga menaiki akses menuju ke lantai 4 sendiri. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini juga aparat pihak kepolisian ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa sebanyak kurang lebih 4 orang saksi, mulai dari pemilik rumah kos mewah ini, kemudian juga dari korban berinisial R yang masih diminta keterangan meskipun masih dalam perawatan intensif, dan juga dari agensi dari penyalur jasa pelayanan rumah tangga ataupun juga pembantu rumah tangga yang ada di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Salam Pulungan Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga marak terjadi di berbagai tempat. Hal ini terjadi karena lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Angin segar bagi pekerja rumah tangga baru berhembus pekan ini setelah DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang mandek 22 tahun. Dalam Undang-Undang PPRT, setiap pekerja rumah tangga baik yang direkrut secara langsung maupun melalui yayasan atau lembaga mendapat hak-hak yang dilindungi secara hukum. Pekerja rumah tangga minimal berusia 18 tahun, digaji sesuai kesepakatan dengan majikan. Berhak mendapat waktu ibadah, waktu istirahat, mendapat cuti dan THR. Majikan juga harus memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Hak-hak tersebut tercantum jelas di kontrak kerja yang disepakati PRT dan pemberi kerja. Manusia ya, jadi kita selaku penanggung jawab pekerja juga wajib gitu ya memberikan seperti jaminan kesehatan gitu kan, terus juga jaminan perlindungan dia. Gak mesti harus kita BPJS gitu, tenaga kerjaan, gak mesti, karena dia kan istilahnya takut gak betah itu, takut gak kerasan aja gitu. Undang-undang PPRT tak hanya memberi perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tapi juga kejelasan bagi para pemberi kerja soal hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aisa Yogyakarta yang kini disegel polisi. Bahkan salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. Puluhan orang tua anak korban kekerasan di daycare Little Aisa Umburharjo, Yogyakarta mendatangi Polres Yogyakarta. Mereka bergantian untuk membuat laporan polisi. Sejumlah orang tua mengaku sempat mendapati anaknya mengalami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Salah satunya adalah Khoirunisa. Ia mengungkapkan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun diikat oleh pengasuh daycare. Dikasih baju, saya barusan lihat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini, di bedong, bukan di bedong, diikat. Ini belum ada sebulan tapi udah kayak gitu mas. Kayak gitunya gimana Pak? Ada ini dia kelihatan, fotonya kelihatan dia ini kan kayak nangis kan? Iya, tertekan sih. Kan? Ini di seminggu atau 2 minggu setelah dia di sana.
Ada baru sebulan berarti di sana, Pak? Belum ada sebulan. Nggak begitu tuh. Ya Allah. Bentol-bentol sampai segini. Bentol-bentol ya? Sampai ini ya. Astagfirullahaladzim. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Sementara itu, UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aisa di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Lebih dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Umbul Harjo, Yogyakarta menyita perhatian publik. Dari 103 anak yang dititipkan, sebanyak 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Polisi mengatakan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak tersebut berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat dari keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan tinggal di tempat penitipan anak. Korban itu kalau untuk total semua itu, jadi itu kan ada beda-beda Mas ya. Ada yang umur dari 1 sampai 0 sampai 3 bulan, itu berbeda-beda itu. Tapi kalau jumlah semua kita lihat itu 103. Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang. By data. Sebelumnya, Satreskrim Polres Yogyakarta menggerebek daycare Little Aresha pada Jumat malam. Polisi menangkap 30 orang termasuk pengasuh hingga petinggi yayasan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana sunatan massal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang dan haru. Anak-anak menyangka peralatan yang dibawa tenaga medis akan menyakiti. Anak-anak ini menangis membuat suasana tegang menyelimuti sunatan massal di Kelurahan Andowia, Konawe Utara. Anak-anak diduga takut menyangka sunatan akan terasa sakit saat melihat peralatan yang digunakan para tenaga medis. Namun orang tua yang mendampingi menenangkan suasana. Anak-anak ini malah tersenyum setelah menjalani sunatan. Anak-anak yang mengikuti sunatan massal di Kodim 1430 berusia 7 hingga 11 tahun. Sunat di samping kewajiban bagi muslim juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, membeli motor dengan uang palsu dilakukan oleh seorang pria di Jember, Jawa Timur. Pelaku menyerahkan uang palsu 26 juta rupiah sebelum mencoba motor korban. Coba kalau sendirian harus dibayar dulu, uangnya mana itu? Tapi ini itu dia, enak-enak balik. Iya, tetap gue apa naik. Seorang pria mau mencoba motor di dealer warga di Kencong, Jember. Namun pria ini banyak alasan, sang penjual menawarkan ditemani orang lain. Pelaku akhirnya mau mencoba setelah menyerahkan uang sebesar 26 juta rupiah. Padahal motor dijual dengan harga 19 juta rupiah. Tidak sama, Bang. Setelah uang dihitung, sang penjual menemukan uang yang berbeda. Ternyata uang yang diserahkan, uang palsu, ditutup dengan uang asli. Namun pelaku menyangkal uangnya palsu. Warga menangkap pelaku dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak apa-apa, tak hitung ya. Tak hitung waktu itu. Terus kok gitu. Terus tak lihatin semua kok uangnya kok uang mainan gitu. Uang kasarnya kok uang gak bener, maksudnya uang asli gitulah intinya lah. Uang kok ada tulisan mainan. Nah itu spontan saya tuh sudah marah maki-maki dia gitu. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Anak Ciliwung.
Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran anak kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Ada ikan-ikan juga pada mati. Punya itu mau dijual kemana bang rencananya bang? Cikarang. Cikarang. Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana bang? Ada. Udah ada nggak bang? Jadi abang tinggal nyari doang? Iya. Oke, bisa berapa banyak bang? Tergantung pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tempatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan, pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Bahkan hingga saat ini, Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat tersebut. Namun, kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC. Kapal berbendera Israel kena cegat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Pasukan IRGC pun menyita kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz tersebut. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim bahwa Amerika Serikat melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu. Hegseth juga mengatakan bahwa sebanyak 34 kapal dipaksa untuk putar balik. On to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there.
I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Tidak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegah 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Pemirsa, sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah akibat konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están 2 elementos trabajando. El primer elemento es la logística tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico. Otoritas Terusan Panama menyatakan peningkatan 5% dalam jumlah transit dan tonase pada paruh pertama tahun fiskal 2026 mencapai 6.288 transit dan 254 juta ton.
Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Dan terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari Gedung Putih menyusul terdengar sebuah suara letusan saat acara makan malam Asosiasi Koresponden di Washington DC. Keamanan juga mengevakuasi istri Trump, Melania, serta Wakil Presiden J.D. Vance. Acara jamuan makan malam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan para jurnalis di Gedung Putih mendadak tegang. Terdengar suara letusan dari luar aula tempat Trump dan juga istrinya Melania saat mereka duduk di atas panggung. Petugas dinas rahasia langsung evakuasi Trump, Melania, serta Wakil Presiden J.D. Vance ke tempat yang aman. Sementara agen bersenjata lengkap mengepung lokasi acara. Begitu juga para peserta makan malam langsung tiarap di bawah meja untuk menyelamatkan diri. Trump dan sejumlah anggota pemerintahan yang dievakuasi dilaporkan dalam keadaan selamat. Sang penembak dikabarkan telah ditangkap dan diproses hukum. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas penembakan di Gedung Putih ini. Di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di Pakistan pada Jumat, pengamanan ketat pun ditingkatkan di Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Presiden Donald Trump membatalkan putaran kedua pembicaraan damai di Islamabad dan menarik kembali para utusannya. Trump tidak puas dengan proposal terbaru Iran yang dianggap belum memenuhi ekspektasi Washington. Upaya perdamaian konflik Iran-Amerika Serikat kembali terhambat setelah Presiden Donald Trump membatalkan kunjungan 2 utusan Amerika Serikat ke Pakistan. Keputusan ini memperburuk prospek negosiasi damai menyusul kegagalan pembicaraan awal antara Iran dan Pakistan.
Trump membatalkan rencana kunjungan dua utusan mereka, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Islamabad dengan alasan ketidakpuasan terhadap tawaran terbaru Iran yang belum memenuhi ekspektasi dari Washington. Melalui media sosial, Trump juga menuding adanya konflik internal di pemerintahan Iran. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Teheran tidak akan menerima negosiasi yang dipaksakan di bawah tekanan atau blokade. And I really feel I have an obligation as a president. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel masih gempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Toline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Tidak hanya di Lebanon, 1000 masjid dan 3 gereja hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi hukum humaniter internasional. Perusakan patung Yesus di Lebanon menyoroti dampak konflik terhadap simbol keagamaan. Di Gaza, serangan Israel juga dilaporkan berdampak pada tempat ibadah. Sebanyak 1000 masjid dilaporkan hancur akibat serangan tentara Israel selama perang melawan Hamas di Gaza. Tak hanya itu, 3 gereja juga turut rusak dalam konflik yang terus berlangsung sampai hari ini. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pemirsa, tentara Hizbullah kembali mengirimkan drone kepada kendaraan tentara Zionis Israel. Sebuah drone diterbangkan oleh tentara Hizbullah di Lebanon. Diketahui dari rekaman drone bahwa tentara Hizbullah membidik kendaraan milik tentara Israel. Penyerangan drone ke kendaraan Israel ini terjadi di kota selatan Ben Jabil. Sementara itu pemirsa, sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel pada kemarin Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135, Stro-Tanker dan juga KC-46A Pegasus serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion, ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis pada tahun 1957, pesawat ini berfungsi untuk mendukung operasi tempur pembom dan juga pesawat angkut.
Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Leo, mengkritik sikap pelin-pelan Amerika Serikat terkait dengan perundingan dengan Iran dan memperingatkan agar tidak memperdalam korban jiwa akibat konflik. Paus Leo menyerukan sikap budaya baru terhadap perdamaian dan mendesak negara-negara untuk memprioritaskan dialog dan diplomasi daripada eskalasi. Paus Leo juga mengkritik perubahan posisi Amerika Serikat saat negosiasi dengan Iran yang sedang diupayakan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan kritis bagi ekonomi dan global, serta penduduk Iran yang tidak bersalah menderita karena perang. The taking of people's lives, I condemn capital punishment. I believe that human life is to be respected. Trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va, che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale. Ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime sì o no, non è chiaro quale è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace. Le parti che partecipino, che cercano, che mettono tutti gli sforzi per promuovere la pace, la minaccia della guerra, che si rispetti il diritto internazionale. Pemirsa, kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di rumah sakit Beirut. Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 di Ponorogo turut ucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Prakariko Pramudia. Sebelumnya, Prakariko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Akhid al-Hushar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lainnya yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Prakariko Pramudia. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur. Duka cita yang mendalam atas gugurnya Prakariko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Akhid al-Hushar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Pemirsa, TNI tengah memproses administrasi pemulangan jenazah Prakariko Pramudia. Dan saat ini 4 prajurit TNI yang gugur tugas di Lebanon, totalnya ada 4. Prakariko merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10.32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Santa George Beirut akibat serangan Israel. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan.
Saat ini TNI juga masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman Prakar Riko. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Dan pemirsa, kita akan pantau secara langsung suasana terkini di Mekah, Arab Saudi. Sudah ada jurnalis Sindo News Ike Kusuma. Baik, Mas Ike, apakah saat ini Mekah sudah ramai dengan para jemaah haji yang datang? Silakan. Baik, Nata, terima kasih. Untuk saat ini, hari ini jemaah haji belum memasuki kota Mekah karena jemaah haji saat ini masih berada di Madinah. Dijadwalkan jemaah haji yang berada di Madinah akan tiba di Mekah pada tanggal 1 Mei yang akan datang. Sebelum kedatangan jemaah haji dari Madinah menuju ke Mekah, para petugas haji mulai tadi malam sudah keseluruhan petugas haji yang bekerja, yang bertugas di daerah kerja Mekah telah tiba memasuki kota Mekah. Dan tadi malam pukul 22.30 sudah mendarat dan saat ini sedang melaksanakan umroh wajib. Selain itu, juga diinformasikan dengan telah berkumpulnya seluruh petugas haji yang berada di kota Mekah, yang bertugas di kota Mekah, maka segala persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah haji yang bergerak dari Madinah menuju ke Mekah telah dipersiapkan. Sejumlah hotel dari terbagi atas 10 sektor itu sudah disiapkan oleh para petugas untuk menyambut kedatangan jamaah yang telah akan datang nanti pada tanggal 1 Mei 2026. Selain itu juga terkait dengan koordinasi, terkait dengan transportasi, bus salawat, dan juga kesiapan konsumsi untuk jamaah juga telah dimatangkan pada hari ini. Sehingga pada saat kedatangan jamaah haji Indonesia yang saat ini berada di Madinah untuk menuju ke Mekah pada tanggal 1 Mei, semua telah siap. Dan ada beberapa aturan baru yang telah disiapkan. Pada saat nantinya jamaah haji yang berangkat dari Madinah menuju Mekah, tiba di kota Mekah, tidak perlu harus turun bis dan registrasi di resepsionis. Karena semua kunci kamar jamaah haji telah disiapkan dan langsung dibagikan di bis. Selain itu jamaah haji tidak perlu juga membawa barang-barangnya ke kamar. Para petugas haji siap akan membantu para jemaah haji yang telah hadir, yang telah datang di Mekah ini untuk membawa barang-barang mereka ke kamar. Terutama untuk jamaah lansia, disabilitas, dan perempuan. Nata. Ika Kusuma melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, terima kasih. Informasi lainnya pemirsa, harga kedelai, bahan baku, tempe, dan tahu melonjak tinggi. Sejumlah pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, banyak perajin tahu dan tempe yang mengeluh. Sebagian pelaku usaha menghentikan aktivitasnya. Pedagang tahu tempe di pasar antri kota Cimahi ini, karena harga kedelai naik, harus memperkecil ukuran tahu tempe agar harga jualnya tidak naik. Meski diprotes pembeli, namun omset pedagang turun. Harga tempe sekarang ya Pak, kacangnya udah naik, tapi kalau jualnya susah. Sisanya karena barangnya dikecilan sekarang, nggak bisa ditaikin harganya. Paling harganya cuma naikin ngecilan barangnya aja. Jadi naiknya tuh ada yang dulu 8.000 jadi agak gede, sekarang agak kecil. Jadi artinya tempenya dikecilin ya? Ya, ini berat nggak nih? Berpengaruh nggak dengan dikecilin ini? Kalau berpengaruh pasti. Di sentra produksi Lebak Talun Parung Panjang Kabupaten Bogor, akibat harga bahan baku kedelai naik, perajin tahu tempe mengeluh dan menghentikan aktivitasnya. Beberapa pengrajin tahu tempe memperkecil ukuran tempe untuk bertahan. Kedelai ini kan punya kita gitu loh, masa punya negeri kita sendiri. Kenapa lebih berhasil diproduksi di luar tuh? Akhirnya kesini lagi kita harus import dan jadinya mahal. Padahal di sini tuh ada semuanya. Pertama saya akan membawa, kalau nanti ketika saya rapat bertemu dengan Menteri Perdagangan, saya akan bertanya seperti saya ngomong barusan. Permintaan tahu tempe di pasar Parung Panjang masih cukup tinggi.
membuat pengrajin memproduksi setiap hari, meski bahan baku harga belinya naik. Dari Cimahi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masih memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak penyasar paspor, visa hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menembus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Untuk itu jemaah diminta untuk tidak lengah. Keterbatasan fisik tidak menghalangi niat Mbah Sarjo untuk berhaji ke Tanah Suci. Disabilitas netra asal Kulon Progo, Yogyakarta ini mantap berhaji demi memenuhi panggilan hati. Langkahnya tak lagi mudah, tubuhnya renta dimakan usia, dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke Tanah Suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun pres-presan uangnya sampai itu jual sawah. Dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang, pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Itu kan mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya. Kan kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang banyak-banyak dosa saya. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Julitasari melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur punya cara unik menandai koper mereka. Mulai dari boneka hingga pita warna-warni dipasang untuk menghindari tertukar saat keberangkatan. Ada yang digantung boneka hingga pita warna-warni. Beragam cara dilakukan 273 jemaah calon haji kloter 10 asal Kota Pasuruan agar koper miliknya punya ciri khas dan berbeda dengan koper milik jemaah lainnya. Meski tidak dianjurkan, gantungan yang mencolok sengaja dipasang agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya. Selain tanda unik, ratusan koper haji ini juga dilengkapi dengan identitas jemaah calon haji berupa kartu pengenal dan foto. Ratusan jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore kemarin. Tambahan dari jamaah ya untuk mudah dikenali tasnya biar tidak terlalu sulit pencariannya atau untuk mengenali bahwa identitas koper ini sesuai dengan jamaah. Selain Kota Pasuruan, kloter 10 juga ditambah dengan 60 jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan dan 43 jemaah calon haji Kota Malang. Para jemaah calon haji diimbau untuk membawa bekal sesuai ketentuan pihak Kemenhaj Republik Indonesia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Pemerintah pun jamin stok BBM aman hingga akhir tahun.
Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Yuliot Tanjung menegaskan bahwa komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, Yuliot juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia, sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya. Sementara itu, terkait dengan impor LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun. Pemirsa, di tengah ancaman krisis energi global, inovasi bahan bakar alternatif dalam negeri dilirik serius oleh pemerintah. Salah satunya adalah bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar pertemuan dengan produsen bahan bakar alternatif Bobby Boss. Pertemuan merupakan tindak lanjut pertemuan awal pada 14 April lalu untuk mematangkan rencana pengujian. Dalam pertemuan dengan pihak ESDM, pihak Bobby Boss menyatakan akan melakukan uji fungsi. Nantinya akan ditentukan Bobby Boss masuk kategori bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar nabati biofuel BBN. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah meeting teknis dengan Kementerian SDM dan kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama bahwa kita akan melakukan uji fungsi dengan Kementerian SDM dengan tahapan yang pertama adalah kimia fisikanya, yang kedua nanti ada di start engine 1000 jam, dan nanti sampai pada protes. Endingnya adalah kita akan mengetahui Bobby Boss ini apakah masuk dalam kategori BBM atau BBN atau jenis bahan bakar baru. Pihak Kementerian ESDM menyatakan pemanggilan ini untuk mematangkan pengujian laboratorium serta memastikan standarisasi. Sementara detail pengujian dilakukan Lemigas. Bobby Boss merupakan inovasi bahan bakar nabati atau biofuel yang dikembangkan sebagai alternatif energi berbasis sumber daya lokal. Inovasi ini memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku utamanya. Saat ini, produksi massal Bobby Boss tidak dilakukan di dalam negeri, melainkan di negeri tetangga Timor Leste. Diharapkan Bobby Boss kedepannya bisa jadi bahan bakar alternatif dalam negeri. Pemirsa, pemerintah akhirnya dikabarkan memberikan lampu hijau bagi pengembangan bahan bakar alternatif Bobby Boss. Produk berbasis jerami ini kini akan masuk tahap pengujian ketat sebelum bisa digunakan secara luas di pasaran. Kementerian ESDM resmi mendorong percepatan uji laboratorium dan uji teknis bahan bakar Bobby Boss. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kualitas sebelum dipasarkan. Disepakati pengujian dilakukan secara komprehensif dan berjenjang. Uji ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sifat fisika dan kimia, stabilitas hingga kompatibilitas bahan bakar dengan mesin. Selain itu, performa juga diuji melalui emisi gas buang, daya mesin hingga dampak terhadap komponen kendaraan. Setelah lolos tahap laboratorium, Bobby Boss akan melanjutkan ke uji jalan guna mensimulasikan penggunaan dalam kondisi nyata. Pemirsa, memasuki 1 tahun perjalanannya, PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk menandai momentum anniversary pertama dengan berbagai pencapaian strategis yang memperkuat fondasi bisnis perusahaan sekaligus memperluas kontribusi terhadap pengembangan ekosistem digital di Indonesia.
Momentum anniversary 1 tahun menjadi refleksi perjalanan XL Smart selama 1 tahun terakhir dalam mempercepat integrasi perusahaan, memperkuat kualitas jaringan, serta menghadirkan inovasi layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. XL Smart juga ingin menjadikan momentum ini sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh karyawan dan keluarga XL yang menjadi fondasi utama di balik setiap pencapaian perusahaan. XL Smart saat ini telah menghadirkan layanan 5G dengan cakupan blanket coverage di 33 kota dan kabupaten di Indonesia. XL Smart juga berhasil meraih apresiasi perusahaan berkinerja terbaik di Asia Pasifik 2026 dengan meraih Best Companies Asia Pacific 2026 di ranking 278 dari 500 perusahaan dengan parameter kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi keberlanjutan. Fokus kita ke depannya selama setahun 2 tahun yang akan mendatang adalah kita mau coba cover semua yang dulunya cuma di LTE atau 4G itu menjadi 5G semua. Itu yang jadi target yang paling cepat buat kita. Selain dari itu kita juga punya inovasi seperti sustainability. Kita mau make sure bahwa kita memastikan karbon kita tuh tidak terpakai terlalu banyak. Jadi itu yang kita akan melakukan ke depannya. Dengan tagline bersama melaju tanpa batas, XL Smart berkomitmen untuk mendorong inklusi digital, mempercepat kemajuan nasional, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia. Pemirsa, Sindosia akan segera kembali, tetaplah bersama kami. The Prime Show. Investigasi eksklusif. Tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ini lebih dari 200 triliun yang harus dibatalkan. Mengupas isu-isu terhangat. Istri panik dan penasaran dengan kondisi kepala terlilit. Terjadi teman-teman berulang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nggak perlu mereka 50 untung dan kemudian ini adalah BUMN. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindonews TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindonews TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindonews TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Dia salah mengira lawannya sehingga apa yang dia kerjakan sekarang menjadi overstretching. Yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk reaktivasi. Jadi dunia udah tahu dia bisa cawe-cawe menentukan. Dan mensejahterakan umat, haram hukumnya meminta-minta apalagi memaksa. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindonews TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa diduga mengendarai motor dalam kondisi mabuk, dua pemuda di Ponorogo, Jawa Timur menabrak pohon. Bahkan satu pengendara terlempar dan tercebur ke telaga hingga tewas. Satu korban lainnya luka ringan dan dirawat. Dari keterangan warga, korban dalam pengaruh minuman keras atau mabuk, sehingga tak bisa mengendalikan motor dan menabrak pohon. Kecelakaan maut terjadi di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pengendara motor berboncengan menabrak pohon di tepi telaga dan langsung terjun ke telaga. Diduga keduanya mabuk sehingga tak bisa mengendalikan motornya. Dalam peristiwa ini menewaskan satu orang. Akhirnya petugas kepolisian dan warga berhasil mendapati jasad pria yang tewas di Telaga Ngebel. Selain korban tewas, ada satu korban lainnya yang terluka. Petugas dan warga langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke puskesmas. Korban meninggal bernama Nasirul Alfi dan korban luka bernama Rian Krisna. Keduanya adalah warga Madiun. Keterangan saksi, keduanya berboncengan mengendarai motor dan menabrak pohon di tepi telaga. Korban Nasirul yang dibonceng terpental dan tercebur ke telaga. Sementara Rian terjatuh namun tidak tercebur. Mengetahui temannya tercebur ke telaga, korban luka meminta pertolongan warga. Namun saat ditemukan, korban sudah meninggal dunia. Nabrak pohon, terus yang satu terpental jatuh ke telaga, yang satunya jatuh tapi tidak nyampe ke telaganya. Terus pihak puskesmas ke sana, pihak PSC ke sana, kondisinya yang satu sudah MD, yang satunya luka-luka. Setelah menjalani pemeriksaan di puskesmas dan identifikasi kepolisian, korban diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Kini kasus ini ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pernikahan anak musisi Ahmad Dhani, El Rumi dan pasangannya Siva Haju di salah satu hotel mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi bersama dengan juru kamera Tri Julianti. Baik, selamat siang Indra, bagaimana informasi terkini terkait dengan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pernikahan El Rumi? Silakan. Baik, selamat siang. Nata dan juga pemirsa dapat kami informasikan untuk bahwa itu terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga sampai saat ini masih belum terlihat, Nata. Adapun terkait protokoler maupun juga keamanan daripada pihak istana juga masih belum terlihat hingga sampai siang hari ini. Dan memang perlu kami informasikan juga, Nata dan juga pemirsa, bahwa memang untuk hari ini adalah hari akad ataupun hari sakral yang dari keluarga Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Ini merupakan El Rumi dan akan melakukan akad pernikahan dengan Siva Haju pada hari ini di hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Adapun memang kami memantau baru saja artis-artis dan sejumlah pejabat ini juga sudah turut hadir di wilayah tempat kami melaporkan untuk menyaksikan secara langsung prosesi akad dan juga memberi selamat secara langsung bagi para kedua mempelai. Adapun hingga sampai saat ini memang untuk Presiden masih belum hadir, namun karangan bunga daripada Presiden Prabowo Subianto ini sudah sampai begitu di tempat kami melaporkan, dan juga karangan bunga daripada menteri-menteri, sejumlah kabinet juga sudah turut sampai begitu di salah satu hotel di Bilangan di wilayah Jakarta Selatan. Dan memang Nata dapat kami informasikan juga bahwa memang tidak luput daripada kedekatan daripada Ahmad Dhani. Ini keluarga daripada kedua mempelai ini merupakan adalah anggota DPR RI, yang mana memang untuk Ahmad Dhani selain musisi, dirinya juga menjabat sebagai DPR RI di Komisi 10 dan juga Mulan Jamilah di Komisi 6. Sehingga memang diharapkan bahwa dalam momentum sakral ini pihak daripada tamu undangan maupun juga tamu terhormat ini akan turut hadir dalam prosesi akad pernikahan pada hari ini. Dan hingga sampai saat ini memang belum terlihat sama sekali, Nata. Dan memang nantinya menurut Ahmad Dhani bahwa untuk salah satu saksi ini merupakan salah satu menteri, namun identitas masih belum diberitahu, Nata. Dan kami hingga sampai saat ini masih menunggu apakah menteri siapa yang akan hadir pada hari ini, dan juga apakah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan hadir. Dan nanti kami akan update kembali terkait kehadiran daripada Presiden Republik Indonesia di acara sakral pernikahan daripada putra kedua Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Indra.
Pemirsa, petugas Satpol PP menangkap 5 pedagang ikan sapu-sapu. Mereka kedapatan tengah mengolah daging ikan sapu-sapu di bantaran Kali Anak Ciliwung. Saat Pemprov DKI Jakarta tengah gencar menggalakkan program pembersihan ikan sapu-sapu dari aliran kali dan saluran air, 5 pria ini justru melakukan hal yang justru bertentangan. Kelimanya terciduk petugas Satpol PP ketika tengah menyiangi puluhan kilogram ikan sapu-sapu di bantaran Anak Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Salah satu pencari ikan mengaku sudah 3 kali menangkap ikan sapu-sapu di aliran kali tersebut dengan tangkapan hingga 100 kg per harinya. Daging dan telur ikan sapu-sapu yang telah dipisahkan akan dijual kepada seorang pengepul di Cikarang, Jawa Barat seharga Rp15.000 per kilogram untuk dijadikan olahan makanan seperti siomay dan otak-otak. Punya itu mau dijual kemana Bang rencananya Bang? Cikarang. Cikarang? Iya. Itu udah ada yang ngepulnya atau gimana Bang? Ada. Udah ada nggak Bang? Jadi Abang tinggal nyari doang? Iya. Oke, bisa berapa banyak Bang? Tergantung Pak, kadang ada 30, 40. Anggota merasa aneh terhadap keberadaan 5 orang yang ada di Kali Ciliwung, tempatnya di depan Sekolah Santa Ursula. Anggota kami mendatangi dan melihat ternyata mereka sedang melakukan penyiangan pembersihan terhadap hasil tangkapan mereka berupa ikan sapu-sapu. Nah, setelah kami perhatikan ternyata bangkai daripada ikan sapu-sapu itu kulitnya dibuang kembali ke sungai. Dari lokasi petugas mendapati sekitar 100 kg ikan sapu-sapu. Pemprov Jakarta saat ini tengah gencar memberantas ikan sapu-sapu di sejumlah sungai. Selain merusak ekosistem air dan tanggul, ikan sapu-sapu mengandung logam yang cukup tinggi sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana sunatan massal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung tegang dan haru. Anak-anak menyangka peralatan yang dibawa tenaga medis akan menyakiti. Anak ini menangis membuat suasana semakin tegang, menyelimuti sunatan massal di Kelurahan Andowia, Konawe Utara. Anak-anak diduga takut, menyangka sunat akan terasa sakit saat melihat peralatan yang digunakan para tenaga medis. Namun orang tua yang mendampingi menenangkan suasana. Anak-anak malah tersenyum setelah menjalani sunatan massal ini. Anak-anak yang mengikuti sunatan massal di Kodim 1430 berusia 7 hingga 11 tahun. Sunat di samping sebagai suatu kewajiban bagi umat muslim, juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Pemirsa, membeli motor dengan uang palsu dilakukan seorang pria di Jember, Jawa Timur. Pelaku menyerahkan uang palsu Rp26 juta sebelum mencoba motor korban. Yang mana itu? Tapi ini itu dia. Enak balik. Iya, tetap gue jawab naik. Seorang pria mau mencoba motor di dealer warga di Kencong, Jember. Namun pria ini banyak alasan. Sang penjual menawarkan ditemani orang lain. Pelaku akhirnya mau mencoba setelah menyerahkan uang sebesar Rp26 juta. Padahal motor dijual dengan harga Rp19 juta. Tidak sama, Bang. Setelah uang dihitung, sang penjual menemukan uang yang berbeda. Ternyata uang yang diserahkan uang palsu ditutup dengan uang asli. Namun pelaku menyangkal uangnya palsu. Warga menangkap pelaku dan diserahkan ke kantor polisi. Tidak apa-apa, tak hitung ya. Tak hitung waktu itu. Terus kok gitu. Terus tak lihatin semua kok uangnya kok uang mainan gitu. Uang kasarnya kok uang gak bener, maksudnya uang asli gitulah intinya lah. Uang kok ada tulisan mainan. Nah itu spontan saya tuh sudah marah maki-maki dia gitu. Pelaku kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan
Sampai jumpa. Jika mengingat anime, pasti selalu identik dengan negara Jepang. Jepang merupakan negara dengan industri 2 dimensi yang sangat maju, membuat para penonton lebih tertarik dengan anime dibanding drama atau film Jepang. Jika kalian tahu, anime pertama di dunia pun dibuat di Jepang pada tahun 1907, berjudul Katsudo Satshin yang memiliki durasi 3 detik saja. Bermula dari situlah, kini anime pun sangat terkenal di Jepang, bahkan kepopulerannya mendunia. Anime mempunyai ciri khas pada desain karakternya, cerita yang disajikan dari anime pun sangat beragam. Drama yang unik, serta imajinasi umat manusia yang bisa divisualisasikan dengan bebas. Kira-kira anime apa saja yang populer di dunia ya? Yuk simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Siapa yang tidak mengetahui anime Dragon Ball? Dragon Ball menjadi salah satu anime terbaik sepanjang masa, bahkan